Jungle. Bonus, come now give it to us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate, let's have a ball. Halo, selamat datang di podcast CCTV Cakap-cakap together with O5C. Oke, di sini saya Afina. Tentunya tidak sendiri, sudah ditemani oleh teman-teman semuanya. Mungkin bisa say hi dulu dan perkenalkan dirinya. Hai semua, nama aku Devina. Hai, kenalin aku Aiza. Halo, aku Santi. Halo, dan aku Rusdan. Oke, kali ini kita akan berbincang dengan tema yang sangat penting untuk kita bahas, yaitu perundungan berbasis gender. Jadi hari ini kita akan mengangkat kasus tepatnya di SD Menganti Gresik, di mana peristiwa tersebut menjadi peristiwa tragis bagi seorang anak, dan tentunya kejadian ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa betapa pentingnya edukasi kesetaraan gender sejak dini. Karena perundungan, apalagi yang berakar dari stereotip gender, ini adalah salah satu isu yang membutuhkan perhatian khusus dari kita semua, baik itu dari orang tua, pendidik, dan juga masyarakat luas. Oke, langsung aja nih kita ke Devina. Halo Devina, Halo, mungkin Afina. bisa dijelaskan secara lebih detail lagi tentang kasus ini, seperti apa kronologi kejadian tragis yang menimpa anak di sekolah tersebut. Oke. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu Indonesia dikejutkan dengan kasus perundungan yang berujung pada tindakan kekerasan yang sangat keji. Jadi ada seorang siswi di SD Menganti yang mengalami kebutaan akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh teman sebayanya sendiri. Bayangkan, anak sekecil itu harus menanggung penderitaan yang seharusnya tidak dialami oleh anak seusianya. Pemahaman yang sempit mengenai peran dari laki-laki dan perempuan menjadi salah satu pemicu tindakan yang brutal ini. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa stereotip gender ini bukanlah hanya sebuah pandangan, tetapi sesuatu yang bisa kita rasakan dampak buruknya, bahkan bisa merusak atau merenggut masa depan anak-anak kita. Nah, kasus ini ramai sekali diperbincangkan hingga menarik perhatian salah satu dosen dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Beliau turut menyuarakan keprihatinannya terhadap kasus ini. Beliau menekankan bahwa pentingnya pendidikan gender dengan memberikan anak-anak pemahaman tentang kesetaraan gender sedini mungkin. Kasus ini telah menjadi sorotan nasional dan memicu diskusi yang sangat menarik untuk diperbincangkan seperti itu. Dan kita sebagai masyarakat harus turut bertanggung jawab tentunya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak itu sendiri. Oke, tentunya sangat mengejutkan ya, dan juga menyedihkan ketika seorang anak kecil harus menanggung penderitaan dari tindakan teman sebayanya. Memang stereotip gender ini menjadi akar dari permasalahan yang terciptanya tindakan yang seharusnya tidak terjadi. Oke, terima kasih. Kita beralih ke Aiza dulu nih. Aiza, bisa tolong lagi dijelaskan secara mendalam bagaimana sih dampak panjang dari perundungan berbasis gender ini terhadap sang korban? Oke, jadi peristiwa ini adalah sebuah panggilan untuk kita agar lebih peduli terhadap sesama, terutama pada anak-anak ya, dimana kita harus berani bersuara dan melawan segala bentuk kekerasan, apalagi dalam kekerasan gender, dimana kasus perundungan yang berujung pada kebutaan akibat stereotip gender adalah sebuah tragedi yang seharusnya tidak pernah terjadi. Karena dari kasus tersebut memberikan dampak jangka panjang yang sangat kompleks dan meluas. Dari dampak yang terlihat jelas yaitu dari trauma fisik korban seperti kehilangan penglihatan. Nah, lalu ada gangguan mental yang dialami korban seperti gangguan kecemasan, depresi, lalu sampai gangguan pasca trauma atau yang lebih sering kita kenal atau dengar dengan sebutan PTSD. Nah, korban juga seringkali menarik diri dari lingkungan sekitarnya karena mungkin ia takut atau merasa kayak takut dapat pembulian kembali gitu loh. Jadinya
eh, juga dari kasus tersebut dapat menciptakan lingkungan sekolah yang tidak aman dan nyaman bagi siswa lainnya. Oleh karena itu, kita semua harus berperan aktif dalam mencegah terjadinya kekerasan gender ini dan bisa menciptakan masyarakat yang adil dan manusiawi. Oke, itu poin yang sangat penting ya, karena ternyata dampaknya ini bukan hanya pada fisik saja, namun juga pada mental yang bisa berlangsung lama dan juga menciptakan trauma yang sangat mendalam. Kita juga harus sadar nih, ternyata dampaknya ini bukan hanya kepada sang korban aja, tapi juga berpengaruh pada suasana sekolah secara keseluruhan. Oke, terima kasih Aiza. Kita sekarang gali lebih dalam ke Rusdan. Oke Rusdan, tadi kan stereotip gender ini menjadi akar permasalahan ya. Lalu apa sih, bagaimana pandangan Rusdan terkait stereotip gender yang sudah mendarah daging di masyarakat kita? Lalu bagaimana stereotip gender ini bisa mempengaruhi lingkungan di sekolah? Baik, terima kasih waktunya. Jadi kalau menurut saya ya, kita sudah mengetahui kalau stereotip gender ini sudah mendarah daging, apalagi khususnya sudut pandangnya berbeda-beda. Ketika kita melihat laki-laki harus terlihat kuat, kemudian kita harus terlihat kuat, kemudian menjadi pemimpin dan menanggung semua, ataupun sudut pandang ke perempuan yang harus menjadi pendidik, harus lebih pintar, harus bisa tidak menunjukkan kelemahannya gitu ya. Terus kemudian masalah dominasi laki-laki atau atas perempuan tidak hanya terjadi di tingkat individu, namun ini juga merupakan masalah sistematik yang melibatkan berbagai intuisi, bisa dari sekolah maupun masyarakat. Namun, sekolah seharusnya memberikan wadah atau tempat bagi siswanya untuk bisa mengekspresikan caranya mereka atau sifat-sifat mereka. Tidak seharusnya guru itu menjadi bias terhadap gender tersebut. Jadi mensamaratakan gender dan mengikuti ke yang laki-laki atau dominan ke perempuan. Harusnya sekolah itu menjadi tempat sebagai wadah untuk meluapkan atau mengekspresikan karakter mereka. Begitu. Oke. Setuju ya, bahwa kadang kita ini nggak sadar kalau stereotip gender ini bisa berpengaruh ke interaksi sosial anak dan juga pola pikir mereka. Bahkan di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman bagi anak-anak dan jauh dari tindak diskriminasi, malah sebaliknya seperti itu. Lalu setuju juga bahwa peran pendidikan ini ternyata sangat penting ya. Bagaimana kita mempelajari kesetaraan gender sejak dini. Oke, kita ke Santi. Santi, tadi kan sudah dikatakan oleh Rusdan bahwa stereotip gender ini bisa mempengaruhi pola pikir dan interaksi sosial ya. Lalu bagaimana sih menurut Santi stereotip gender ini mempengaruhi interaksi sosial anak di sekolah dan apa dampaknya bagi perkembangan mereka nanti? Oke, ngomongin stereotip nih ya. Nah, stereotip yang kita terima sejak kecil, terutama stereotip gender yang kita terima sejak kecil, itu akan membentuk lensa kita dalam memandang dunia gitu. Nah, hal tersebut itu mempengaruhi cara pandang kita, bagaimana kita melihat dunia, ataupun interaksi-interaksi yang di sekitar kita gitu. Nah, stereotip tersebut itu akan terbawa sampai ke lingkungan sekolah pastinya, dan hal tersebut sangat mempengaruhi interaksi sosial yang terjadi di kalangan siswa-siswinya seperti itu. Nah, sayangnya tidak semua pendidik itu memiliki kesadaran mengenai pentingnya edukasi kesetaraan gender. Bahkan masih ada beberapa pendidik itu yang masih memegang pandangan tradisional mengenai peran laki-laki dan juga peran perempuan seperti itu. Nah, dengan pendidik memiliki stereotip tersebut, itu akan berdampak pada bagaimana mereka cara mengajarnya, bagaimana mereka cara memberikan perhatian kepada siswanya, dan bahkan bagaimana cara mereka dalam merespon perilaku ataupun tingkah laku dari siswa-siswi tersebut. Nah, dengan pendidik yang memiliki stereotip gender yang kuat ataupun pandangan yang masih tradisional itu akan menciptakan lingkungan sekolah yang tidak nyaman atau negatif bagi murid-muridnya, terutama bagi anak perempuan, yang dimana stereotip gender itu kan peran
laki-laki itu lebih dominan daripada peran perempuan gitu ya. Nah, anak perempuan dengan adanya stereotip tersebut, anak perempuan itu memiliki kemungkinan besar untuk merasa terintimidasi dan juga dikucilkan gitu oleh teman-temannya, seperti itu. Nah, hal tersebut akan berdampak pada prestasi akademik mereka dan juga kesehatan mental pastinya, dan juga kepercayaan diri yang dimiliki oleh siswa-siswi tersebut, terutama bagi anak perempuan di sekolah itu ya. Nah, ada juga beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa anak perempuan yang sering mengalami diskriminasi gender itu cenderung memiliki tingkat prestasi akademik yang lebih rendah, dan juga mereka itu memiliki tingkat depresi yang cukup tinggi, serta kepercayaan diri mereka dalam mengembangkan potensi yang dimiliki diri mereka itu cenderung kurang gitu dalam kepercayaan diri mereka, seperti itu. Nah, ketidaksetaraan gender di sekolah itu merupakan masalah yang sangat kompleks dan juga membutuhkan solusi yang komprehensif, mulai dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, hingga lingkungan masyarakat gitu. Nah, terutama bagi kita calon pendidik ataupun calon orang tua, kita itu memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang adil dan juga lingkungan yang setara bagi anak-anak kita nantinya, seperti itu. Oke, pandangan yang sangat insightful ya Mbak Santi. Jadi memang stereotip gender yang secara terus-menerus diwariskan ini bisa membuat anak-anak, terutama anak perempuan, merasa tertekan dan juga terkucilkan seperti itu. Dan bisa kita bayangkan besarnya dampak terhadap kepercayaan diri mereka dan juga kesehatan mental mereka nantinya. Oke, kita ke Aiza lagi. Aiza, setelah tadi mendengar penjelasan dari beberapa teman-teman kita, ada nggak sih solusi yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal tersebut? Apakah ada cara-cara yang bisa diterapkan agar stereotip gender ini bukan lagi menjadi permasalahan bagi anak-anak nantinya? Oke, dari yang telah kita bahas tadi tentang bagaimana stereotip gender yang kuat dapat memicu perundungan dan menciptakan lingkungan sekolah yang tidak nyaman. Salah satunya kita ada harapan, yaitu salah satu cara alternatif yang dapat kita terapkan, yaitu dengan memberikan edukasi kesetaraan gender sejak dini di lingkungan sekolah, di mana dengan mengajarkan anak-anak tentang kesetaraan gender sejak dini di sekolah itu kan sangat penting. Dengan begitu mereka akan tumbuh menjadi individu yang lebih menghargai perbedaan dan menolak segala bentuk diskriminasi. Nah, edukasi kesetaraan gender sendiri di sini aku bagi ke poin-poin gitu ya. Yang pertama ada poin memahami bahwa semua orang memiliki hak yang sama. Poin kedua, mengenali dan menentang segala bentuk stereotip gender. Yang ketiga, dapat mengembangkan dan menimbulkan rasa empati terhadap orang lain. Lalu yang keempat, membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Nah, dari edukasi kesetaraan gender ini jika diterapkan dengan efektif dapat menjadi benteng pertahanan yang kuat untuk melawan perundungan berbasis gender. Dengan memahami bahwa semua orang memiliki nilai yang sama, anak-anak akan lebih cenderung untuk mencegah dan melaporkan tindakan perundungan serta menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan aman bagi seluruh warga masyarakat sekolah. Oke, setuju sekali. Jadi memberikan edukasi kesetaraan gender sejak dini itu bisa menjadi salah satu solusi yang sangat efektif ya, dengan kita mengajarkan anak-anak untuk lebih menghargai pendapat, lalu juga menolak segala tindak diskriminasi. Dan tentunya kita juga bisa membentuk generasi yang lebih terbuka dan juga lebih peduli terhadap sesama, seperti itu. Terima kasih Aiza. Oke, hari ini kita sudah membahas banyak sekali hal penting, mulai dari bagaimana stereotip gender ini menjadi pemicu awal terjadinya tindakan kekerasan, dan juga sampai pada langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif, menciptakan suasana sekolah yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak. Dan juga mungkin ada beberapa program anti kekerasan ya, seperti yang melibatkan semua komponen di sekolah, mulai dari guru, siswa, dan juga orang tuanya, seperti membentuk kelompok kampanye anti bullying seperti itu, dan juga menyediakan kotak pengaduan yang aman. Itu menjadi salah satu cara untuk sekolah
mengurangi peluang terjadinya tindakan yang tidak kita inginkan seperti itu. Jadi mari jadikan diskusi ini sebagai langkah awal kita untuk merubah lingkungan yang lebih baik seperti itu, bisa mengajak teman, keluarga dan juga komunitas lainnya agar menciptakan lingkungan yang lebih aman dan juga setara antara laki-laki dan juga perempuan seperti itu. Oke, untuk para pendengar juga jangan ragu untuk menyebarkan podcast ini sebagai langkah kecil untuk menyampaikan pesan positif yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Sebelum saya tutup, kami mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan dan juga tindakan dari kami. Semoga nantinya kita bisa berbincang lagi di lain waktu ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Audio Jungle.